Yang selanjutnya ada sel sistem saraf. Sel sistem saraf itu dibagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama ada struktur neuron. Tulisan yang di samping gambar ini merupakan gambaran singkat dari struktur neuron. Untuk penjelasan lebih dalamnya, saya akan mencoba menjelaskannya. Sistem nervus terdiri dari 2 jenis sel, yaitu glial dan neuron. Neuron adalah blok bangunan pusat dari sistem saraf. Seperti semua sel, neuron terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, masing-masing melayani sebuah fungsi khusus. Permukaan luar neuron terdiri dari membran semi-permeable. Membran ini memungkinkan molekul yang lebih kecil dan molekul tanpa muatan listrik melewatinya. Inti dari neuron terletak di dalam soma atau badan sel. Soma memiliki eksistensi bercabang yang dikenal sebagai dendrit. Neuron berfungsi sebagai pengolah informasi kecil, dan dendrit berfungsi sebagai situs input di mana sinyal diterima oleh neuron. Sinyal-sinyal ini ditransmisikan secara elektrik melintasi soma dan menuruni eksistensi utama dari soma yang dikenal sebagai akson. Di beberapa akson, sel glial membentuk zat lemak yang dikenal sebagai selubung myelin yang melapisi akson dan bertindak sebagai isolator dan juga meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal. Neuron transmitter dan reseptor memiliki apa yang disebut sebagai hubungan kunci dan kunci, atau dalam kata lain, neuron transmitter mengikat reseptor apapun yang cocok. Next. Yang selanjutnya ada komunikasi neuronal. Neuronal berada dalam lingkungan cairan, dikelilingi oleh cairan ekstraseluler dan mengandung cairan intraseluler yaitu sitoplasma. Perbedaan muatan melintasi membran yang disebut sebagai potensial membran dan menyediakan energi untuk sinyal. Sifat semi-permeable dari membran neuron agak membatasi pergerakan molekul bermuatan ini, dan akibatnya beberapa partikel bermuatan cenderung menjadi lebih terkonsentrasi baik di dalam maupun di luar sel. Dari keadaan istirahat, neuron menerima sinyal dan keadaan berubah secara tiba-tiba. Natrium atau Na+, berada pada konsentrasi yang lebih tinggi di luar sel, sehingga akan cenderung berpindah ke dalam sel. Sedangkan kalium bisa disebut K+, sebaliknya, lebih terkonsentrasi di dalam sel dan akan cenderung keluar dari sel. Banyak pori tambahan terbuka menyebabkan masuknya Na dalam jumlah besar. Ion dan lonjakan positif pergi. Sel dengan cepat memulai repolarisasi. Pada awalnya itu hiperpolarisasi menjadi sedikit lebih negatif daripada potensi istirahat, kemudian turun kembali ke potensi awal. Bisa di next. Yang terakhir ada neuron transmitter dan obat. Neuron transmitter merupakan zat yang berkomunikasi dan memberi informasi dari satu sel ke sel yang lain. Neuron transmitter berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lain. Untuk obat, ada beberapa jenis neuron transmitter yang dilepaskan oleh neuron yang berbeda. Banyak dari apa yang diketahui psikolog tentang efek obat-obatan dalam gangguan psikologis. Jenis obat-obatan neuron transmitter dibagi menjadi 2, yaitu obat psikotropika dan juga obat psikoaktif. Obat psikotropika adalah obat yang mengatasi gejala kejiwaan dengan memulihkan keseimbangan neuron transmitter. Sedangkan obat psikoaktif dapat bertindak sebagai agonis atau antagonis untuk sistem neuron transmitter tertentu. Agonis adalah bahan kimia yang meniru neuron transmitter di situs reseptor dan dengan demikian memperkuat efeknya. Sedangkan antagonis di sisi lain memblokir atau menghambat aktivitas normal neuron transmitter di reseptor. Contoh obat psikoaktif itu terdapat heroin, kokain, alkohol, dan lain sebagainya. Berbeda dengan agonis dan antagonis, yang keduanya bekerja dengan mengikat ke situs reseptor, penghambat reuptake mencegah neuron transmitter yang tidak digunakan untuk diangkut kembali ke neuron. Next. Yang selanjutnya ada bagian dari sistem saraf yang akan dijelaskan oleh Herlida.